Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Tadi sore saya mengantar putri sulung saya ke dokter langganan keluarga kami. Kenapa setiap saya dan anggota keluarga saya sakit selalu memeriksakan diri ke dokter ini? Karena saya dan keluarga menerapkan hukum keterandalan. Saya tahu dan saya setuju bahwa dokter ini adalah dokter senior, diagnosanya akurat, dan obat-obat yang diresepkannya selalu tepat. Dan kami selalu merasakan tangan dingin dari dokter ini. Jadi bukan saja kami tahu dan kami percaya bahwa dokter ini dokter senior yang bisa menyembuhkan sakit, tetapi sore tadi kami mengandalkan dia untuk mendiagnosa putri kami. Dan akhirnya memang putri kami dapat resep. Dan dia harus beristirahat dan berobat secara teratur. Itulah yang disebut hukum keterandalan. Bukan sekedar tahu dan setuju, tetapi ada unsur mengandalkan. Baru ketika kita mengandalkan, maka kita bisa merasakan kuasa atau kemampuan kapasitas dari pribadi yang kita andalkan. Demikian juga dengan relasi kita dengan Tuhan. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penebus, juru selamat, dan Tuhan penolong kita, tidak cukup hanya percaya, tidak cukup hanya beriman, tetapi perlu satu langkah konkret dan nyata, yaitu mengandalkan. Mari kita melihat ungkapan Tuhan Yesus di Matius 11 ayat 28. Ayat yang sangat terkenal dan mungkin sebagian besar dari kita sudah hafal ayat ini. Matius 11 ayat 28. Begini firman dari Tuhan Yesus, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ini bukan sekedar undangan dari Tuhan Yesus, tapi ini hukum keterandalan yang ditawarkan kepada kita semua oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia menjanjikan memberi kelegaan. Siapa yang diundang untuk mengandalkan Tuhan Yesus? Semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin selama ini kita sudah mengikut Tuhan Yesus, tapi kok kita merasa biasa-biasa aja, nggak pernah merasakan pertolongan Tuhan. Ya sakit sendiri, punya masalah disonggo dewe, ya dihadapi sendiri seakan-akan nggak ada Tuhan, nggak ada pertolongan, nggak ada mujizat, nggak ada kesembuhan. Kenapa saudara-saudara? Bisa jadi kita tidak mempraktekkan hukum keterandalan. Kita cuma sekedar tahu siapa Tuhan Yesus, kita cuma sekedar tahu setuju bahwa dia adalah juru selamat, tapi kita tidak benar-benar mengandalkan dia sebagai satu-satunya Tuhan, penolong, juru selamat, penebus, penyelamat, sang penyerta sejati. Mari mulai malam hari ini kita belajar mengandalkan dia, percaya sungguh-sungguh, dan juga mengandalkan dia dalam setiap pergumulan dan masalah kehidupan kita. Dan percayalah, kelegaan akan menjadi bagianmu dan bagianku. Selamat mengikut Yesus, tetapi juga sekaligus selamat mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.